Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabat tulabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita menyambung kembali pelajaran kita masih di bab yang sama, bab 18 ya, tentang kebanyakan anak Adam itu ya terjatuh dalam kekufuran, kesyirikan gara-gara orang soleh, karena mereka melampaui batas dalam masalah orang soleh ini. Nah, kita lanjutkan dalil yang kedua di bab ini. Kita baca, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qaulihi ta'ala, dalam tafsir beliau tentang firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa nasra. Surat Nuh yang kita hafal semuanya insyaallah. Dan mereka berkata, la tadharunna alihatakum, ya, la tatruku ibadataha, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Jangan sampai kalian meninggalkan penyembahan kalian terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa, dan jangan kalian tinggalkan, ya, la tatruku haula'i khususan, jangan kalian tinggalkan secara khusus 5 orang ini, Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasra, ya. Siapa mereka itu? Qala Ibnu Abbas mengatakan, 5 orang yang dimaksud ini, Wad, Suwa, Yaghut dan sebagainya itu, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah tokoh-tokoh orang soleh, ya, pada kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, mata ulaika salihun, 5 orang soleh itu meninggal, wa hazina alaihim qaumuhum huznan syadidan, dan kaumnya sangat sedih karena kehilangan mereka, ya. Auha syaitanu ila qaumihim, maka setan pun auha waswasa wa alqa ilaihim, setan mewaswasi mereka dan membisiki mereka, ya. Apa yang dibisiki? Anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansoban, agar mereka insibu bikasri shad, ya, menancapkan ansab. Apa itu ansab? Asnaman musawwaratan ala suwarihim, patung-patung, ya, yang dibentuk persis seperti bentuk-bentuk mereka, wajahnya dan semuanya, ya. Jadi setan mewahyukan kepada mereka, mewaswaskan kepada mereka, membisiki mereka agar bikin patung-patung replika dari orang-orang soleh itu, ya. Ya, lalu insibu ila majalisim, ditancapkan, diletakkan di tempat yang mereka dulu biasanya bermajelis di situ, ya, tempat mereka dulu beribadah di situ, ya. Ya, wasammuha, tidak itu saja, ditambahi lagi, setelah dibikinkan patung, ditaruh di tempatnya itu, diberi nama patung-patung itu bi asma'ihim, dengan nama mereka, ya, Masya Allah, ya. Jadi setan menggelincirkan dengan cara itu. Fafa'alu, mereka pun melakukan bisikan setan itu. Walam tu'bat, akan tapi di masa pertama tidak disembah dulu, ya. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika mereka meninggal, maksudnya alladzina nasabu liyatadzakkaru bi ru'yatiha af'ala ashabiha fayanshitu 'alal ibadati, yang itu orang-orang yang membuat patung itu pada meninggal, yang mereka awalnya itu membuat patung itu untuk apa? Untuk mengingatkan mereka pada tokoh-tokohnya, agar kalau melihat tokoh patung-patung itu mereka bisa semangat ibadah. Nah, ketika orang-orang yang membuat patung itu mati, wa nusyal ilmu, ya, dan dilupakanlah ilmu, zalatil ma'rifatu wa ghalabal juhalul ladzi la yumayyizuna baina syirki wa tauhid. Ketika hilang pengetahuan tentang apa tujuan buat patungnya itu dulu, ya, dan kebodohan merajalela, ya, sehingga orang-orang tidak bisa membedakan mana syirik mana tauhid, bidat, akhirnya disembahlah patung itu. Tilkal asnam allati qala lahumus syaitan inna aba'akum kanu ya'budunaha, ya, setan-setan yang dibuat generasi pertamanya itu disembah, ya, yang mana setan di generasi yang nyembah itu, setan bisikannya lain, ya. Kalau di generasi pertamanya itu bikin patung saja. Nah, di satu riwayat ini ada yang mengatakan sampai 5 generasi setelahnya. Nah, setelah berjalan beberapa generasi, di generasi yang kelima setan bisikannya beda.
bisikannya apa? Meningkat. Inna aba'akum, dulu kakek-kakek moyangmu itu bikin patung-patung itu nyembah untuk disembah. Jadi patung-patung itu sembahan. Nah, masya Allah. Ya akhirnya lah apa? Patung-patung itu ubidat, disembah. Demikian ya. Masya Allah ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama ya, bahwa kesyirikan pertama yang terjadi ya, di kaumnya Nabi Nuh ya, gara-gara mereka membuat patung yang awalnya untuk bersikap berlebihan pada orang soleh agar ingat dan sebagainya ya, tetapi ternyata setelahnya disembah. Itulah pintu kenapa menggambar dan mematung makhluk itu dilarang. Taib. Qala Ibnul Qayyim, dan berkata Ibnul Qayyim. Siapa beliau? Ibnul Qayyim huwal imamul alamatu Muhammad ibn Abi Bakar. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar ibni Ayyub ya Az-Zur'i ya, Ad-Dimashqi, tilmidu Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mata sanata sab'imi'atin wa wahidin wa khamsina hijriyatan. Beliau meninggal tahun 751 Hijriah rahimahullah ta'ala. Walahu mu'allafatun mufidatun masyhuratun, dan beliau memiliki banyak karangan yang sangat bermanfaat bagi umat Islam ya. Terkenal buku-buku beliau. Nah, beliau mengatakan qala ghairu wahidin minas salaf. Ya, berkata bukan satu dari kaum salaf. Jadi berkata, nah, tidak hanya satu orang ya dari para ulama salaf. Lamma matu akafu ala kuburihim. Ya, ketika orang-orang soleh itu mati, ya, mereka beriktikaf di kuburan mereka. Ya, jadi kuburannya Yahud, ya Suwa, Nasr dan sebagainya tadi, beriktikaf di situ. Tsumma sawwaru tamathilahum. Kemudian setelah mereka beriktikaf ya, karena sedih kan orang-orang soleh itu mati ya, mereka beriktikaf di situ, mereka setelahnya gambar tamathilahum, replika mereka. Tsumma tala alaihimul amad. Kemudian berjalanlah waktu yang panjang atas mereka, ya ganti generasi demi generasi, fa'abaduhum, kurang tutup, sehingga akhirnya manusia menyembah 5 orang tadi. Masya Allah ya. Nah itulah ya yang diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ya ternyata 5 orang soleh yang disebutkan oleh Allah ya di kaum Nuh itu disembah gara-garanya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnul Qayyim ini. Jelas ya? Tapi makna global ya dari dua athar ini, pertama, yufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas menafsirkan hadhil ayat al-karimah, ayat yang murah ini, bi anna hadhil alihah allati dzakarallahu anna qauma nuhin tawasau bil istimrari ala ibadatiha ba'da ma nahahum nabiyuhum Nuhun alaihi salam an syirki billahi annaha fil asli asma'u rijalin salihina minhum. Ibnu Abbas menyebutkan ya tentang ayat yang mulia ini, bahwa ya Tuhan-Tuhan yang Allah sebutkan ya, yang Allah sebutkan di surat Nuh itu, wala tadharunna alihatakum wala tadharunna Waddan sampai akhir itu ya, Wad, Yahud, Wa, Nasr, Ya'uq itu adalah kaumnya Nuh awalnya ya, yang mereka mati ya, orang-orang soleh kemudian mereka mati ya, yang mana orang-orang soleh ini waktu mereka apa namanya ketika mereka mati ya, untuk apa tujuan agar menyemangati ibadah, dibikin replika-replika mereka. Lalu mereka saling berwasiat untuk meneruskan ibadah-ibadah mereka ya. Setelah dilarang oleh Nabi Nuh dari kesyirikan kepada Allah ya. Jadi maksudnya orang-orang soleh itu ya, namanya orang soleh kan baik ya, beribadah pada Allah semata dan sebagainya. Mereka beribadah dan mereka mewasiatkan orang-orang setelahnya untuk beribadah pada Allah. Orang-orang yang baik ini ketika mati, generasi pertamanya pun masih nyembah Allah, tapi untuk menyemangati mereka ibadah, mereka bikin replikanya seperti itu ya. Annaha fil asli asma'u rijalin salihina minhum ya, bahwa 5 orang itu tadinya ya tokoh orang soleh di kalangan mereka. Ghalau fihim
taswili syaitani lahum hatta nasabu suwarahum, yang mereka melampaui batas, ya, karena adanya bisikan setan pada mereka hingga mereka akhirnya menancapkan replika-replika mereka, replika-replika orang soleh itu, ya, gambar-gambar patung-patung orang soleh ini. Fa'alal amru bihadhihi suwari ila ansarat asnaman tu'batu min dunillah, sampai akhirnya urusannya itu menjadi mereka itu menyembah Allah Subhanahu menyembah selain Allah, menyembah patung-patung tersebut dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jadi mereka menyembah patung itu plus menyembah Allah, begitu maksudnya. Jadi awalnya hanya gambar, mengenang dan sebagainya, akhirnya menyembahnya. Subhanallah. Ya. Wa ma dzakarahu Ibnul Qayyim huwa bimakna ma dzakarahu Al-Bukhari. Apa yang disebutkan Ibnul Qayyim sama dengan apa yang disebutkan Imam Bukhari. Illa annahu dzakara anna uqufahum ala quburihim kanu qabla taswirihim. Di mana Ibnul Qayyim melengkapi, menambahkan bahwa, ya, sebelum mereka menggambar, mereka beriktikaf dulu di kuburan orang soleh itu. Jadi ada 2 tahapan, iktikaf dulu, ya, dolan-dolan di kuburan isi dan sebagainya. Sudah tambah sedih, nah baru setan ngasih tahu gambaran bikinin patung, dibikinin patung. Fahuwa, ya, yudhifu ila ma sabaqa annal uqufa 'alal quburi sababun li ibadatiha aidan. Maka Ibnu Qayyim melengkapi, menambahkan bahwa iktikaf di kuburan itu bisa menjadikan sebab untuk menyembah si mayit yang dikubur itu. Paham ya? Nah, dan seolah-olah keterangannya Ibnu Qayyim ini memang melengkapi, ya. Nah, keterkaitan ayat asar ini dengan bab annahu yadullu ala annal ghuluwa fis shalihin sababun li ibadatihim min dunillah, bahwa sikap hulu kepada orang soleh ini menjadi sebab yang akhirnya bisa menyembah orang soleh tersebut selain Allah, ya. Nah, masya Allah, ya. Seperti kisah yang kita baca ini. Faedah yang pertama, annal ghuluwa fis salihina sababun ibadatihim min dunillahi wa tarkid dini bil kulliyah, bahwa sikap hulu pada orang soleh ini menjadi sebab peribadahan pada mereka, ya, menuhankan mereka selain Allah, ya, dan meninggalkan agama secara keseluruhan. Jadi kalau nyembah selain Allah, ya wis, ya, murtad, keluar dari Islam, ya, karena melakukan kekufuran yang nyata, ya. Kedua, at-tahdhir min at-taswiri wa ta'liqi suwari la siyama suwarul udhama, ya, peringatan dari apa? Menggambar matung dan yang semisal, dan juga ta'liqi suwar, gantung, nempel foto, ya. Terlebih lagi foto-fotonya para pembesar, para tokoh-tokoh, ya. Ning omahe nek foto sapa ini ternyata dalam agama kita dilarang. Paham ya? 3. At-tahdhir min makri syaitani wa ardihi al-batili fi suratil haqqi. Peringatan dari makar setan dan pandainya setan menawarkan kebatilan dalam bentuk seolah itu kebenaran, ya. Setan kan, kamu kalau mau ibadah biar semangat, itu loh, bikinin patung biar kamu kalau inget dia kamu lebih semangat. Setan kan seolah-olah, oh iya benar juga ya, akhirnya dilakukan, akhirnya 5 generasi setelahnya disembah. Waliyadzubillah. Setan begitu pintarnya memutarbalikkan fakta. Baik. Faedah keempat, at-tahdhir minal bid'ah wal muhdatsati walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan dari bid'ah, perkara baru dalam agama, ya. Walaupun tujuannya baik, ya, tujuan dari pelakunya itu baik, tapi kalau itu bid'ah ya tidak boleh. Contoh ini tadi, dari sisi mana? Nyembah Allah kan, ya langsung aja nyembah Allah, doa pada Allah. Nggak perlu pakai perantara-perantara. Ya, ibadah pada Allah yang ikhlas untuk Allah. Nggak perlu pakai penyemangat-penyemangat seperti patung yang mereka buat ini. Ya, ketika mereka melenceng bikin patung, nah, sesatlah mereka. Paham ya? Kelima, anna hadhihi wasailu ila syirki fayajibul hadaru minhu. Ya, bahwa yang namanya bikin patung dan semisal ini perantara untuk berbuat syirik, perantara kesyirikan ini, maka wajib untuk berhati-hati darinya. Paham ya? 6. Ya, ma'rifatu
qadri wujudil ilmi wa madarrati faqdihi. Kita bisa tahu dari pelajaran ini pentingnya ya, mengenal batas keberadaan ilmu yang ada pada diri kita. Jadi ilmu itu sangat penting dan bahayanya ketika tidak ada ilmu. Ya. Jadi kalau tidak ada ilmu sampai orang itu nyembah selain Allah, ya maka kita harus tahu bahwa adanya ilmu itu sangat penting. Ya. Taib. Ketujuh, anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama. Ya. Sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha la yanzi'ul ilmu intiza'an. Ya, sungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu secara langsung begitu. Tapi caranya bagaimana Allah mencabut ilmu? Walakin biqabdil ulama. Cara Allah mencabut ilmu itu apa? Dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ya ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai ketika sudah tidak ada orang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka, sebagai orang yang ditanyai, orang yang mengurusi mereka. Ya. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka orang-orang bodoh itu ya ditanya tentang urusan ini, urusan itu. Lalu orang-orang bodoh itu menjawab tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Mereka sendiri sesat dan yang bertanya itu juga ikut sesat. Sesat dan menyesatkan. Masya Allah. Itulah yang terjadi di masa ini. Banyaknya orang-orang bodoh menjadi tokoh, ya, tokoh-tokoh politik dan sebagainya. Ya, akhirnya ya umat bingung siapa sing benar. Ya. Ya, karena memang umatnya juga tidak punya ilmu, waliyadzubillah. Ya. Taib. Yang kedelapan, at-tahdhir minat taqlid. Ya, wa annahu qad ya'ulu bi ahlihi ilal muruqi minal Islam. Peringatan dari taklid. Ya, karena apa? Taklid ini berbahaya sekali. Bisa mengantarkan pelakunya sampai keluar dari Islam. Waliyadzubillah, ya. Ya seperti ini kan, hanya ikut-ikut saja mbah-mbah ngono ya, nenek moyangnya akhirnya dikasih tahu sama setan, oh, kakek moyangmu dulu itu bikin itu untuk disembah, akhirnya disembah benar karena hanya ikut-ikutan. Taib, ya, selesai pelajaran kita, insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.